Setelah setahun lebih kita membaca filler Empty Void, akhirnya cerita One Punch Man yang sesungguhnya berlanjut cuy. Sudah lama bet kita menantikan chapter terbaru ini. Oke, langsung saja. Pada cover manga One Punch Man chapter 195 ini terdapat gambar Fubuki digerayangi ular pada tubuhnya. Tak lupa kita juga diperlihatkan Saitama meniup seruling untuk mengendalikan ular yang ia miliki. Pada cover ini diiringi tulisan "Aku akan tetap di sisimu di tahun ular ini" dengan judul "Pria Itu". Iringan cover itu memiliki inti tentang perubahan atau pembaruan. Oke, di awal scene kita diperlihatkan Blast menyapa Saitama, Flash, dan Manako yang baru saja datang di ruangan Sid. Bagi yang lupa cerita sebelumnya, bisa lihat manga One Punch Man chapter 194, atau sobat bisa klik bundar-bundar di pojok kanan atas. Dalam sapaannya, Blast berkata, "Oh, seluruh tim yang kutemui di bawah tanah berkumpul di sini. Kalian baik-baik saja?" Tanya lanjut Blast. Kemudian Saitama membalas, "Apakah paman bertindak sebagai pahlawan di sini?" Belum sempat dijawab, Flash juga bertanya, "Blast, kenapa kau ada di sini?" Tanpa basa-basi, Flash langsung melesat dengan cepat hingga berada di belakang Blast. "Apa yang terjadi dengan pertempuran melawan God?" Tanya Flash lebih lanjut. Lalu dalam sekejap Blast gantian membelakangi Flash yang membuat Flash tercengang karena kalah cepat. Blast menjawab pertanyaan awal Flash, "Laporan situasi pertempuran." Nah, dalam sekejap, keringat sejagung-jagung membasahi wajah Flash. Kayaknya si Flash kena mental deh. Karena aksi mereka menimbulkan keributan di ruang Sid, Sid berkata, "Bisakah kalian tidak membuat kehebohan di kantorku?" Saitama pun juga ikut mengomentari si Flash. "Ini kedua kalinya kau tahu." Balik lagi ke Flash yang sudah lumayan tenang. Ia meminta Blast untuk memberikan semua informasi tentang God. Ia juga berkata tidak ada gunanya menyembunyikan informasi itu sekarang. Bahkan si Flash sampai mengancam akan menggunakan segala cara untuk membuat Blast bicara. Emang sok sekali si rambut poni ini. Udah kena mental masih saja bisa berlagak. Saitama yang tak tahu apa-apa pun juga kena imbasnya. Dikarenakan Flash berkata seperti ini, "Kali ini 2 lawan 1. Aku tak akan membiarkanmu lolos dengan mudah." Ya, sontak Saitama memasang ekspresi jengkel sambil berkata, "Jangan sertakan aku tanpa izin." Mendengar ancaman Flash, Blast malah tertawa. "Hahaha, kau sangat tidak sabar. Kurangnya ketenangan itu. Sudahkah kau menyadari hubungan antara desa tempatmu tumbuh dan kekuatan?" Mendengar tentang desa, Flash langsung menyaut, "Kelihatannya kau sudah menyelidiki cukup banyak." Di sini lagi-lagi Saitama mengomentari tindakan Flash. "Orang ini sangat tidak tenang kau tahu." Setelah itu Blast menjawab, "Bagaimanapun juga, aku hendak memberimu peringatan. Melegakan melihat kalian datang. Pemimpin desa telah bangkit dan mulai mengaktifkan kembali aktivitasnya. Berhati-hatilah." Scene pindah ke bangunan yang sudah tak berpenghuni. Di dalam bangunan itu terdapat Sonic yang sedang ngadem dengan sekantong es batu yang diletakkan di kepalanya. Saat ngadem ia merasakan ada seseorang yang sedang bersembunyi di dekatnya. Lalu ia mengatakan, "Aku tahu beberapa dari kalian sedang bersembunyi. Keluarlah." Seketika orang itu keluar dari persembunyiannya melalui plafon. Dan ternyata 2 orang itu adalah Gelwin dan Hellfire Flame. "Kau cukup peka Speed Ocean Sonic. Perubahan rencana. Daripada menghancurkannya bersama-sama, kita akan melakukannya satu persatu." Dengan agak jengkel Sonic menanggapi, "Kalian lagi." Namun belum sempat berkata lebih lanjut, Gelwin dan Hellfire Flame diserang mendadak oleh seseorang dan langsung tak berdaya. Orang yang menyerang itu ternyata juga anggota ninja yang sama dengan Sonic. Setelah menaklukkan Wind dan Flame, mereka berkata, "Bodoh, kalian hanya diperintahkan untuk mengawasi Flash dan Sonic. Kami sudah muak dengan kalian berdua yang selalu beraksi sendiri." Setelah itu mereka melihat Sonic dan mengenalkan diri masing-masing dengan julukannya. Julukannya aneh artikan ke Indonesia saja ya sob. "Halo Sonic si kecepatan suara. Kelas 44 BN. Senang berkenalan denganmu. Aku dari kelas 42 tanpa ampun. Kekuatan kekerasan." Rekan sekelasnya meneruskan, "Kehancuran yang destruktif. Kelas 37 emas. Guntur gemuruh. Kelas 21 teror. Gendeng banget." Rekan sekelasnya, "Kekacauan total.
kelas 40 kokoh, otot kekar. Kelas 35 yang terpilih, kegelapan yang kelam. Kelas 9 tenang, peluru balistik. Kelas 35 terpilih, kegelapan yang suram. Kelas 36 berlumuran darah, pembantaian berdarah. Kelas 22 ketetapan, fantom ilusi. Kelas 13 mekar, lagu melodi. Rekan sekelasnya meneruskan, warna-warni. Kelas 15 pasti menang, es beku. Kelas 27 kekuatan gabungan, langit empiren. Kelas 5 potensial, teriakan keras. Kelas 19 momentum, momen instan. Rekannya getaran gempa, pelangi berwarna-warni. Kelas 16 stabilitas, keseimbangan seimbang. Melihat para ninja di hadapannya, Sonic mengeluarkan ekspresi muak dan tak menduga bahwa ada banyak ninja dari desa asalnya. Lalu para ninja itu mengenalkan nama kelompoknya itu. Kami adalah kelompok ninja surgawi, Teninto. Tim pembunuh elit terdiri dari mereka yang telah melampaui peringkat ninja tertinggi di desa, Jounin, dan masuk ke tingkatan ninja surgawi, Tenin. Lalu Sonic menanggapi dalam hati, mereka bukan hanya omong kosong, setiap orang dari mereka sangat terampil. Setelah itu sang kekerasan menjelaskan alasan mereka. Sejak desa Shinobi hancur, kami telah mulai mengubah cara pikir lama kami. Kami berkumpul di tempat tertutup, bersiap-siap untuk rencana tertentu. Waktunya telah tiba. Pria itu akhirnya bangkit. Dunia ini akan terbalik. Seketika Sonic terkejut dan seperti memahami siapa orang yang dimaksud itu. Kita lanjutkan perkataan kekerasan. Pria itu adalah pendiri desa ninja dan orang-orang memanggilnya ninja terkuat dalam sejarah. Dia kehilangan kesadaran setelah pertempuran sengit dengan Blast 15 tahun yang lalu dan telah koma di dalam kapsul pemulihan sejak saat itu. Dengan pria itu sebagai pemimpin kami, pertama-tama kita akan membunuh musuh bebuyutan kita, Flashy Flash, lalu melanjutkan dengan eksekusi Blast di depan umum. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang bisa menentang kami. Kami, kelompok ninja surgawi, akan menguasai dunia ini dengan tangan besi menggunakan kekuatan ninjutsu yang luar biasa. Lalu terdengar suara dari Wind dan Flame memperingati Teninto. Kalian semua benar-benar bodoh. Apa kau pikir musuh ini bisa dikalahkan dengan hanya mengandalkan jumlah? Kecepatan Flashy Flash jauh melebihi imajinasimu. Kami yang sudah berhadapan langsung dengannya tahu betul itu. Kalian semua masih amatir. Mendengar hal itu, kekerasan langsung memberi pelajaran dengan menekan tubuh mereka hingga kesakitan. Lalu ia berkata kepada Sonic, tentu saja kau juga akan menjadi bagian dari rencana ini. Sonic sang kecepatan suara, besok malam kau akan memanggil Flash ke lokasi ini. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksamu untuk membunuhnya sendirian. Kami juga akan berbaring di sini menunggu. Jika kau menghargai umur panjang, kau harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kakak kelasmu. Pria itu akan berada di sini besok, paham? Kata ancaman Teninto sambil menghilang dari hadapan Sonic. Mendengar ancaman kakak kelasnya, Sonic pun terdiam dan masih mengompres kepalanya dengan es batu. Pasti dalam hati Sonic berkata, Sin balik lagi ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sini Flash menjelaskan bahwa dulu ia melihat orang itu bersama Sonic. Orang itu, aku melihatnya saat tertidur di kapsul regenerasi di bagian terdalam desa. Itu tidak terlihat seperti manusia sama sekali, dan kubus yang berada di sampingnya. Di tengah pembicaraan, Sid, Saitama, dan Manako malah ngelawak cuy. Sid bertanya, ngomong-ngomong, apa itu bukan monster? Saitama menjawab, itu center. Manako menegaskan, keahlian khususku adalah pencahayaan, kata Manako sambil menyinari kepala botak Saitama. Ya sontak, Saitama jengkel dan langsung remasnya. Balik lagi ke perkataan si Flash. Ketika aku mengingat dua elemen ini untuk alasan yang tidak diduga, keduanya terhubung dengan God. Bukankah tujuan sebenarnya dari desa adalah untuk menciptakan antek-antek God? Blast menjawab, selain melatih para pembunuh, mereka juga memilih yang sesuai untuk menjadi bidak God. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi memikirkan hanya kau bisa menjadi bidak God saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Dia
yang berasal dari desa itu mengumpulkan para ninja tingkat tinggi dan mendirikan sebuah perkumpulan rahasia bernama Teninto. Karena dia dari desa yang sama, pasti kau akan segera terhubung dengan Sonic kecepatan suara. Mendengar Sonic, Saitama langsung teringat apa yang telah dilakukan selama ini kepadanya. Kita lanjut perkataan Blast. Namun, aku memintamu untuk tidak melakukan apapun terhadap orang itu. Flash menanggapi, apa? Apa kau berusaha mengatakan bahwa aku bukan tandingannya? Blast menjawab, tidak, dialah satu-satunya yang harus kubereskan. Flash tak masalah dengan itu. Lakukan sesukamu. Aku mencarimu karena ingin memastikan siapa yang pernah memperlakukan kami seperti itu di desa. Aku hanya ingin berdamai dengan hidupku sendiri. Karena desa telah hancur, aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar hal itu, Blast bergumam. Aku bertanya-tanya, meskipun sepertinya tidak, tapi menolak sistem kerjasama adalah sisa-sisa dari politik desa. Karena pembicaraan terlalu banyak, yang bisa Saitama pahami hanyalah Sonic. Lalu Saitama dengan jengkel bertanya kepada Flash, apa? Kau juga dari desa yang sama dengan Sonic? Makanya aku berpikir kau ada tingkatan yang sama dengannya. Dalam benak Flash agak bingung kenapa Saitama tiba-tiba menjadi serius. Apakah ada masalah? Lalu Flash berkata, apa? Kau? Dalam hal apakah kita sama? Dasar bodoh, apa yang kau lihat? Saitama menanggapi, yah, pasti Sonic lebih dalam. Belum selesai ngomong, Flash menyela, jangan mengukur gurumu dengan kedalaman tempat ia tenggelam. Lalu Flash kepikiran apa maksud Saitama. Meskipun ini bukan yang dimaksud Saitama sih. Saitama mengalahkan Garo, Garo mengalahkan Platinum, Platinum mengalahkan Flash. Jadi Flash yang terdalam. Flash beralasan kekalahan dengan Platinum merupakan kecerobohan, sedangkan Saitama langsung mengalahkan Sonic. Jadi posisi Sonic masih di atas. Memikirkan hal ini, Flash malah tambah jengkel. Dalam benaknya ia berkata, kulihat dalam kasus ini tidak ada cara untuk menghindari kesalahpahaman dalam hubungan. Setelah itu ia berkata kepada Saitama, baiklah, meskipun akan panjang, kali ini aku akan menceritakan jenis hubungan apa yang kupunya dengan Sonic dalam hal kemampuan. Saitama menanggapi, kalau panjang aku tak peduli lagi. Namun belum sempat berakhir, aneh lupa putar intro cuy. Oke, putar dulu intronya. Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.